Tapi Mbak Wiwi mungkin kita bisa membaca kemudian melihat juga begitu ya sejauh ini bagaimanakah kemudian otoritas penuh yang dimiliki oleh Megawati Ya, Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP, begitu artinya lebih memilih untuk suksesinya daripada pencapresannya dengan elektabilitas Ganjar yang mungkin lebih tinggi begitu. Kalau kita lihat ada iya, tiga iya, person ya yang mungkin memiliki elektabilitas tinggi, satunya adalah Ganjar, iya, kemudian Prabowo iya, dan juga Anies Baswedan. Artinya jika dia memilih untuk lebih memilih darah begitu ya katakanlah, ini iya. suksesi yang lebih diprioritaskan oleh Mega. Iya, maka yang kita baca waktu itu adalah baik dari Ibu Mega maupun dari Sekjen ya PDIP itu menunjukkan bahwa sebetulnya kriteria yang hendak diputuskan nanti itu atau dipertimbangkan itu tidak semata-mata hasil survei, kan selalu seperti itu. Berulang kali kita mendengarkan di publik itu bahwa PDIP tidak hanya semata-mata mendengarkan hasil survei, itu bukan satu-satunya yang akan menentukan gitu ya promosi kader gitu. Tapi tentu punya kriteria yang khas PDI Perjuangan gitu ya. Meskipun menang itu menjadi satu target bagi partai politik. Apa artinya menang gitu ya? Tapi lalu masa depan prospek dari partai itu belum jelas gitu dengan siapa nanti yang akan memegang tampuk kepemimpinan di internal PDIP. Lah ini yang apa ya menggelayuti tentunya pemikiran dari elit khusus ya dalam hal ini ya ketua umum dan elit-elit tertentu ya yang utama yang memikirkan keberlanjutan ya kesinambungan dari PDI Perjuangan itu. Ini yang kita baca gitu. Jadi ini partai besar. Apakah kebesaran ini akan bisa katakan dirawat gitu ya setelah pemilu 2024 kan gitu. Ataukah nanti bahkan gitu menjelang pemilu 2029 kalau Bu Mega yang tidak memegang lagi gitu, apakah soliditas gitu ya, integritas gitu ya dari PDIP itu bisa dipertahankan. Itu menjadi pemikiran-pemikiran yang ini ya, karena ini partai kader ya. Jadi slogannya itu ini partai kader yang ideolog kan gitu. Nah ini yang menguatkan bahwa tidak semata-mata menang itu segalanya sebetulnya. Menang iya sebagai partai politik mana mungkin ikut pemilu presiden tapi tidak mau menang kan pasti gitu. Tapi juga tidak boleh lengah dengan bagaimana di internal itu sendiri agar dirawat sedemikian rupa gitu ya. Lesson learn itu kan sudah dikatakan berulang kali. Bu Mega sudah sangat berpengalaman, pernah menjadi wakil presiden, menjadi presiden gitu ya, menjadi ketua umum untuk berperiode-periode dan sebagainya. Maka itulah yang akan menjadi pertimbangan penuh gitu ya. Kira-kira siapa yang memang tepat untuk dipromosikan menjadi capres atas nama PDI Perjuangan itu. Nah ini yang kita memang tidak mampu menganalogikan diri gitu ya dengan tentunya objek yang kita amati ya. Kita sebagai peneliti harusnya mampu menganalogikan diri dengan objek kita gitu ya. Jadi kita menjaga jarak supaya tidak mengintervensi gitu ya cara pandang mereka gitu, tapi kita kritis terhadap apa yang difikirkan tadi itu. Lah ini memang tidak mudah Mbak menurut saya sebagai analis gitu ya, sebagai intelektual khususnya yang sangat concern dengan kepemiluan, dengan partai politik gitu ya, dengan tentunya demokrasi itu. Baik, Mbak Wiwi kalau kita lihat juga tadi Anda sudah katakan beberapa prospek, kemudian ada juga profil-profil pilihan seperti apa sebenarnya Megawati ini ingin membawa partainya dan juga negara. Nanti dijawab ya Mbak Wiwi usai jeda Ya, profil okay. capres pilihan Megawati. Dan pemirsa usai jeda kami kembali.